Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video saya kali ini akan membahas bab tentang makanan haram karena perolehannya dari buku Makanan dan Minuman dalam Perspektif Al-Quran dan Sains. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Dita Peniuniar dari kelas A3 PAI dengan NIM 2421010101024. Video saya kali ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Studi Al-Quran dan Tafsir Tarbawi. Baiklah, lanjut ke pembahasan. Makanan haram karena perolehannya. Dalam Islam, kehalalan makanan tidak hanya ditentukan oleh zat atau jenisnya, tetapi juga oleh cara perolehannya. Makanan yang secara zat halal dapat menjadi haram jika diperoleh melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat. Beberapa contoh cara perolehannya yang menjadikan makanan haram antara lain ada 5. Yang pertama, mengambil hak orang lain dengan cara tidak sah. Makanan yang diperoleh melalui pencurian, perampasan, penipuan, atau bentuk pengambilan hak orang lain tanpa izin adalah haram. Meskipun zat makanannya halal, cara perolehannya yang tidak sah menjadikannya haram untuk dikonsumsi. Seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami li ta'kulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Yang artinya, janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan bagian dari harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Lanjut ke pembahasan yang kedua. Riba. Makanan yang dibeli atau diperoleh dari hasil transaksi riba, yaitu praktik pengambilan keuntungan berlebih yang tidak adil, adalah haram. Riba merusak keadilan dalam muamalah dan dilarang keras dalam Islam, seperti terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 161. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahdihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa a'tadna lil kafirina minhum adaban alima. Yang artinya, melakukan riba padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan memakan harta orang dengan cara tidak sah atau batil. Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih. Lanjut pembahasan yang ketiga, yaitu curang dalam menakar dan menimbang. Menjual makanan dengan mengurangi timbangan atau ukuran adalah bentuk kecurangan yang diharamkan, sebab merugikan pihak pembeli. Makanan yang diperoleh dari hasil kecurangan semacam ini menjadi haram hukumnya. Seperti dalam Quran Surat Hud ayat 58 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqumi awful mikyala wal mizana bil qisti wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'saw fi ardi mufsidin. Yang artinya, wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil. Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak. Pembahasan yang keempat, yaitu judi. Makanan yang diperoleh dari hasil perjudian adalah haram. Judi termasuk dalam perbuatan yang dilarang karena mengandung unsur spekulasi dan merugikan orang lain. Seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ismuha kabiru wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka mada yunfiquna Kulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tafakkarun. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi, dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.
Mereka juga bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah, yang diinfakkan adalah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu berfikir. Pembahasan yang kelima yaitu bisnis dan jasa yang diharamkan. Makanan menjadi haram apabila diperoleh dari hasil bisnis atau jasa yang dilarang dalam Islam, meskipun zat makanannya sendiri halal. Ini mencakup berbagai bentuk usaha yang secara syar'i dilarang, seperti menjual barang haram, seperti khamar, daging babi, dan narkoba. Menjual jasa maksiat, contohnya menyediakan tempat maksiat, hiburan yang merusak moral, atau prostitusi. Lalu menjadi perantara atau makelar dalam transaksi haram. Lalu harta yang dihasilkan dari aktivitas-aktivitas tersebut termasuk dalam kategori kasb al-haram, penghasilan haram, sehingga makanan atau barang apapun yang dibeli dengan harta ini ikut menjadi haram karena cara perolehannya bertentangan dengan syariat. Seperti dalam riwayat Al-Baihaqi dari Abu Bakar, daging apapun yang tumbuh dari makanan atau minuman yang haram, maka nerakalah yang paling pantas baginya. Kesimpulannya, materi ini menekankan pentingnya memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi tidak hanya halal dari segi zat, tetapi juga diperoleh melalui cara yang halal dan etis. Hal ini sejalan dengan konsep halalan thayyiban, yaitu makanan yang halal dan baik, yang ditekankan dalam Al-Quran dan hadis. Baik, pembahasan saya kali ini sudah selesai. Terima kasih dan semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.